Meskipun penerapan kode etik tidak sepenuhnya bisa mencegah terjadinya sengketa pemilu, namun penerapan kode etik oleh penyelenggara pemilu merupakan landasan utama dalam memenangkan sengketa. Demikian terungkap dalam sosialisasi penguatan kode etik penyelenggara pemilu untuk mencegah sengketa pemilu 2024. Dan yang kita banggakan bersama teman-teman media. Jadi mohon maaf saya bisa menyebutkan satu persatu. Kita sudah sering berkomunikasi, berinteraksi sama-sama dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua dalam jihad sehingga nantinya bisa mengawal perjalanan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Kemudian yang saya hormati juga, yang saya banggakan juga teman-teman staf sekretariat KPU Kabupaten Buleleng yang hadir pada saat ini. Dalam kegiatan ini saya sebenarnya mengharapkan kita santai Pak, berdiskusi bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dalam kegiatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng Selasa 20 Desember 2022, di Bersbar dan Resto menghadirkan narasumber tim pemeriksa daerah Provinsi Bali, Ngakan Made Giriase, SIP, juga menegaskan penyelenggaraan kode etik akan berpotensi memunculkan sengketa pemilu, sehingga diperlukan sebuah penguatan secara individu bagi penyelenggara pemilu. Pada sisi lain, tim pemeriksa daerah Provinsi Bali, Ngakan Giriase, juga mengingatkan setiap penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dengan menjaga nama baik sebagai penyelenggara pemilu dan juga menjaga kredibilitas dengan menjaga kepercayaan pada penyelenggara pemilu. Ketua KPU Buleleng, Komang Dudi Udayana, dalam sosialisasi itu juga mengharapkan peran serta semua pihak di dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan pemilu 2024 dan sebagai penyelenggara tentunya akan tetap pada ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan. Sosialisasi penguatan kode etik penyelenggara pemilu untuk mencegah sengketa pemilu 2024 merupakan kegiatan yang lebih menekankan pada pencegahan penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, sehingga mampu mencegah munculnya sengketa pada berbagai tahapan pemilu. Dari Berus Pemaran Buleleng, Tim Liputan Balijani melaporkan. Selamat siang Pak, diundang oleh KPU Buleleng sebagai narasumber membawakan penguatan kode etik penyelenggara pemilu dan mencegah segala sengketa pemilu daripada 2024. Apa saja materi yang Pak diberikan hari ini? Jadi terima kasih. Jadi berkaitan dengan penguatan kode etik penyelenggara pemilu. Jadi pertama kita melihat kondisi terkini di mana tahapan pemilu itu sudah memasuki tahapan verifikasi partai politik, juga mulai ada proses dapil, berkaitan dengan dapil, dan sudah mulai juga berkaitan dengan pendaftaran pemilih. Walaupun di pusat itu sudah ada penyerahan DP4 dan sebentar lagi PPK kan sudah dibentuk. Karena sekarang masih tahap seleksi, mungkin tinggal tunggu pengumuman dan pelantikan. Kode etik ini sangat penting, apalagi sekarang secara nasional itu sudah ada perhatian publik terhadap proses verifikasi partai politik. Nah, agar tidak agar penyelenggara pemilu tidak terlalu jauh menyimpang ke depannya, tentu penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Buleleng perlu diperkuat hal-hal yang berkaitan dengan kode etik. Jadi karena kode etik inilah yang kemudian bisa menyelamatkan pemilu. Karena apa? Karena kode etik ini akan sangat berpengaruh terhadap kehormatan, nama baik penyelenggara pemilu, kredibilitas, kepercayaan publik
kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, kalau kehormatan dan kredibilitas penyelenggara pemilu bisa dijaga dengan baik, maka hal-hal yang kurang baik berkaitan dengan kepemiluan bisa dikurangi, termasuk di dalamnya integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi unsur penting di dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas penyelenggara pemilu ini. Ada yang lain? Cukup sudah aja. Itu. Terima kasih. Nama dan ini. Saya Ngakan Made Giriasa. Saat ini saya sebagai tim pemeriksa daerah tahun 2022-2023. Terima kasih, Pak. Terkait penyelenggaraan sosialisasi kode etik, apa sih yang dikeluarkan ini? Jadi kode etik, sosialisasi kode etik ini kami selenggarakan agar nantinya kami sebagai penyelenggara utamanya di Komisi Pemilihan Umum ini bisa melaksanakan tahapan pemilu ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, sehingga kami bekerja sesuai dengan profesionalitas kami dan tidak melanggar kode etik, moralitas dan sesuai dengan kewajiban-kewajiban kami, sehingga pelaksanaan tahapan pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar dan terhindar dari permasalahan-permasalahan yang timbul nantinya. Seperti itu. Terkait pencegahan kepada sengketa pemilu, apa partisipasi yang dilakukan dari ketua? Mungkin potensinya untuk pencegahan itu kan karena potensi-potensi juga ada di beberapa tahapan mungkin. Nah, kami berusaha aja bekerja dengan baik, bekerja dengan sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pimpinan, sehingga kami dalam pelaksanaan tahapan juga menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan kami dan tidak akan meminimalisir adanya permasalahan dan mungkin yang nantinya berujung kepada sengketa. Terakhir, apa yang diharapkan dengan kerjasama dengan media? Kami harapkan media juga ikut mengawal dan mendukung kegiatan-kegiatan kami di penyelenggaraan tahapan pemilu ini, karena dengan kerjasama dengan media ini kami harapkan segala informasi mengenai tahapan pemilu ini bisa diberikan kepada seluruh masyarakat. Intinya bahwa kalau masyarakat sudah mengerti tentang tahapan-tahapan pemilu, sehingga akan menarik bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu ini. Nah, ingin ujungnya outputnya adalah tingkat partisipasi masyarakat di pemilu Kabupaten Buleleng itu bisa meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas pemilu kita di Kabupaten Buleleng. Terima kasih, Pak Ketua. Ya.